Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman tak lupa mengingatkan para anggotanya untuk tidak memihak kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun calon anggota legislatif pada pemilu 2024. Kepada seluruh jajarannya, Jenderal TNI Dudung dengan tegas menyampaikan untuk bersiap jelang pemilu 2024 dan tetap berpegang teguh pada netralitas. Prajurit TNI diharapkan tegak lurus terhadap arahan Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, dan juga Presiden Joko Widodo, yakni harus bersikap netral dalam pemilu. Kasat Jenderal TNI Dudung juga meminta kepada para purnawirawan TNI untuk tidak mempengaruhi para juniornya yang masih aktif sebagai prajurit dalam mendukung salah satu calon. Imbauan ini menurut Jenderal TNI Dudung sangat diperlukan, lantaran dapat berpotensi mendapat pemahaman keliru dari publik. Tak hanya itu, Jenderal TNI Dudung juga meminta kepada para purnawirawan untuk tidak menggunakan atribut satuan, baik berupa lencana, lokasi, maupun baret saat melakukan aktivitas politik. Netralitas TNI merupakan harga mati yang tak bisa ditawar-tawar. TNI berkomitmen tidak akan terlibat dalam politik praktis, baik secara institusi, personal, maupun dalam penggunaan sarana dan prasarana milik TNI. Selamat malam pemirsa, kembali lagi menyaksikan One on One dalam episode kali ini bersama saya Fani Imaniar. Hari ini saya berkesempatan untuk berbincang dengan salah satu tokoh yang bisa dibilang paling berpengaruh ya dalam jejak militer Indonesia, terutama di tubuh TNI Angkatan Darat, di mana pemirsa mengenal beliau ini sebagai Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Saya kebetulan berada di Mabes Angkatan Darat hari ini dan berkesempatan untuk berbincang bersama dengan beliau, begitu mengingat dalam 2 tahun masa jabatan beliau sejak tahun 2021 dan nantinya akan berakhir di akhir tahun 2023 ini. Pemirsa juga mengenalnya sebagai seorang sosok yang vokal, kemudian juga tegas dan tidak mengherankan karena beliau mengemban tugas yang penting, kalau tidak mau saya bilang berat begitu, untuk membesarkan dan juga memajukan matra Angkatan Darat dalam TNI, dan tidak hanya dalam skup militer tetapi juga tentu saja bicara mengenai nasionalisme. Langsung saja mungkin kita berbincang bersama dengan beliau yang sudah hadir bersama saya malam hari ini. Bapak, selamat malam. Selamat malam. Karena programnya tayang malam ya Bapak ya, jadi kita ngobrolnya malam-malam. Terima kasih sebelumnya telah meluangkan waktu bersama kami dalam One on One kali ini. Saya harus tanya dulu kondisi Bapak atau kabar Bapak, begitu sehat ya Pak? Sehat sudah pasti. Alhamdulillah. Selalu sehat. Dalam beberapa waktu belakangan ini berarti kesibukan Bapak berkisar di mana saja Bapak? Ya, seputaran kita melihat latihan-latihan, kemudian melihat juga rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat, kemudian melihat juga proses pendidikan, itu saya lihat itu sesuai fungsi. Sesuai fungsi. Di 17 Agustus kemarin Bapak 2023 saya melihat kayaknya hampir seluruh prajurit yang turun gitu sangat semangat ya Bapak. Banyak yang viral begitu. Kelihatan joget, kemudian juga turut serta begitu dalam perform. Salah satu semangat yang juga Bapak bawa ya sebagai seorang kasat ya. Ya, seperti itulah. Tapi nggak sempat joget ya Bapak ya. Baik, Pak Dudung, saya ingin mungkin tanya begitu terkait dengan reaksi Bapak. Karena baru saja ada apresiasi begitu yang muncul dari Wakil Ketua MPR Republik Indonesia. Tidak hanya satu Pak, tidak hanya dari Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Pak Syarif Hasan, tetapi juga dari Ketua PBNU Gus Fahrur begitu, terkait dengan sosok Bapak. Bapak dikatakan sebagai seorang role model. Kalau seseorang atau prajurit TNI ingin menjadi seorang leader yang baik, contohlah Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Gimana Bapak tanggapannya? Ya, kalau saya sederhana sih, memang kalau menjadi seorang pemimpin itu ada 3 kata kunci yang harus dipegang.
Yang pertama, dia harus mengerti, menguasai tugas pokok, tujuan, serta sasaran yang harus capai. Setiap kegiatan tentunya harus sesuai dengan tujuannya apa, terus kemudian sasarannya apa, kemudian menyentuh tugas pokok nggak kira-kira. Terus yang kedua, dia harus mengerti, menguasai segala macam keterbatasan dalam satuan, termasuk dalam dirinya sendiri. Seorang pemimpin itu satuannya terbatas, sehingga apa upaya dia untuk mengatasi keterbatasan itu. Tetapi jangan lupa bahwa seorang pemimpin juga dia punya keterbatasan. Namanya manusia tidak dan tidak super lah ya. Sehingga dia juga yang kemudian akhirnya tidak marah-marah, tidak ngamuk-ngamuk. Terkadang menutupi kelemahannya dengan marah-marah, dengan ngamuk-ngamuk. Yang ketiga, seorang pemimpin harus mengerti, menguasai unsur-unsur manusia. Kalau dia sebagai komandan, sebagai pemimpin, sebagai guru, sebagai rekan, mainkan. Sehingga tidak pemimpin itu tidak ngawur, tidak seenaknya sendiri. Begitu. Kemudian pegang teguh 11 asas kepemimpinan, 13 prinsip kepemimpinan, 16 sifat-sifat kepemimpinan. Karena itu pedoman yang dipegang oleh seorang pemimpin itu. Jangan menghilang dari situ. Karena di situ kesederhanaan, di situ ketabahan, di situ loyalitas, di situ kesetiaan, di situ integritas, ada semua di situ. Nah, kadang-kadang banyak pimpinan-pimpinan yang begitu menjadi pemimpin lupa dengan pegangan itu. Caranya untuk seorang pemimpin supaya tidak lupa dengan pegangannya apa, Pak? Ya, kalau menurut saya itu kan dihafal aja kan bisa, itu 11 asas kepemimpinan, 13 prinsip kepemimpinan, 16 sifat kepemimpinan. Makanya saya sampaikan kepada seluruh jajaran, biasanya saya sampaikan kepada mereka, kamu harus hafal dan kamu harus bisa melakukannya itu. Implementasinya harus setiap hari ya, Pak? Iya. Supaya gitu. Ala bisa karena biasa. Iya. Gitu. Tapi kan ya kita tahu ya Bapak, pemirsa juga tahu begitu banyak contoh-contoh pemimpin yang keluar begitu dari jalurnya. Ya. Karena sekarang dunianya adalah medsos, maka kita bisa melihat tersebut dengan cukup jelas begitu Bapak ya. Dan kalau kita bicara mengenai terutama jelang pemilu 2024 gitu, ketika kita mencari pemimpin untuk Indonesia, ya sesuai dengan masa jabatannya begitu Bapak. Harapan Bapak untuk pemimpin selanjutnya seperti apa? Dan mungkin masyarakat juga kita bisa bantu sama-sama untuk saling menjaga? Ya, untuk pimpinan ke depan kita berharap bahwa masyarakat Indonesia itu kan perlu kesejahteraan yang meningkat, yang sesuai dengan Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah ini sangat penting kalau menurut saya, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Ya, pemerataan itu bisa saja bisa pemerataan masalah pembangunan di segala bidang, kesempatan lapangan pekerjaan dan sebagainya. Itu yang menjadi poin dan juga kebutuhan masyarakat Indonesia ke depan Bapak. Yang Bapak lihat yang kita butuhkan saat ini apa dari kacamata Bapak sebagai seorang kasat? Ya, saat itu tadi yang saya sampaikan, yang kemudian yang kedua, yang paling penting juga adalah masalah persatuan dan kesatuan. Ya, jangan sampai kita situasi politik saat ini terpengaruh adanya pengaruh-pengaruh dari luar, gejolak-gejolak dari luar, sehingga apapun dinamika politik nanti ke depan ini, rasa persatuan dan kesatuan itu harus tetap kita jaga. Kita jangan sampai terpecah belah. Setuju. Itu komitmen dari TNI juga, terutama dari Angkatan Darat ya Bapak ya. Tapi Pak, kalau bicara mengenai persatuan dan kesatuan, saya sedikit ingin belok sedikit begitu. Ya, karena kita tidak bisa menafikan bicara mengenai persatuan kesatuan, kita juga bicara mengenai beberapa daerah konflik begitu yang ada di Indonesia, yang juga menjadi concern Bapak sebagai seorang Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Tapi ini juga lagi-lagi mendapat apresiasi Bapak sebelumnya, karena Gus Fahrur begitu yang mengatakan Bapak memboyong beberapa jenderal TNI Angkatan Darat ke Papua begitu ya Pak ya. Kalau boleh diceritakan apa pertimbangan di balik keputusan itu? Nah, jadi begini Mbak, di Papua kan beritanya sedemikian rupa, seakan-akan bahwa di Papua ini munculnya ketegangan yang begitu luar biasa. Ya, perilaku-perilaku KKB, ya kontak tembak dengan TNI, Polri, seakan-akan di sana itu mencekam. Ya, sebetulnya di sana juga hanya beberapa daerah saja yang terjadi seperti itu, tapi sebagian besarnya itu masyarakat Papua itu ya begitu bahagia, mereka juga hidup normal seperti kita di sini. Makanya saya sampaikan kepada Pangdam, saya bilang dalam rangka mengatasi secara tegas terhadap kelompok-kelompok
tersebut, kita jangan lupa, saya bilang pembinaan-pembinaan kepada generasi-generasi muda. Caranya apa? Melakukan kegiatan-kegiatan seperti olahraga, kemudian budaya, karena budaya-budaya Papua itu kan luar biasa yang harus kita eksplor ke luar, termasuk pertandingan-pertandingan sepak bola, pertandingan bola voli dan sebagainya. Mereka disibukkan dengan kegiatan-kegiatan seperti itu antar daerah, antar kabupaten, sampai kemudian di tingkat provinsi. Nah, kemudian saya hadir ke sana dengan para jenderal-jenderal, saya boyong ke sana untuk melihat sejauh mana upaya-upaya komandan satuan, upaya Pangdam, dan rupanya mendapat apresiasi yang luar biasa. Nah, disitulah kita banyak ide-ide yang harus kita kembangkan. Makanya saya sampaikan, nanti setiap koramil-koramil saya akan kasih bibit babi jantan dan betina. Nanti mereka diternakan, kemudian hasilnya nanti untuk masyarakat di Papua di sana. Ini salah satu kegiatan-kegiatan yang nanti akan kita kembangkan, termasuk saya berkolaborasi dengan pemerintah daerah di sana untuk rekrutmen putra asli daerah Papua untuk menjadi tentara, sehingga berkembangnya pemekaran daerah, otomatis akan ada pemekaran juga satuan-satuan, sehingga kita membutuhkan personil. Nah, personil ini nanti mereka memanfaatkan dengan dana otonomi khusus untuk rekrutmen masing-masing kabupaten, kita rekrut tentunya dengan toleransi yang maksimal. Artinya bahwa misalnya ada tingginya kurang, mungkin larinya kurang, kita ada toleransi lah kepada khusus putra asli daerah Papua, sehingga mereka nanti setelah kita didik nanti akan kita kembalikan, ditempatkan di situ sendiri. Ini langkah-langkah strategis yang kita lakukan, termasuk langkah-langkah kepada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Karena menurut saya KKB itu kan saudara-saudara kita juga, mereka juga. Jadi kita tidak harus selesai dengan kontak tembak, ya. Tidak harus dengan seperti itulah. Jadi tidak dengan kekerasan. Mari kita bergabung, kita bersama-sama membangun Papua ini yang luar biasa. Pendekatan yang manusiawi. Ya, manusia. Jadi sedikit ingin curhat karena saya belum pernah ke atau menginjakan kaki begitu. Bahkan liputan saja belum pernah begitu Pak ke Papua. Tapi memang kabarnya di sana indah sekali ya indah, Pak ya. Sangat indah. Jangan sampai tercoreng dengan isu-isu yang seharusnya bisa kita tangani bersama begitu. Nah, bicara mengenai Papua juga Bapak, mungkin kalau dari militer sendiri pendekatan manusiawi ini atau dari TNI Angkatan Darat sendiri pendekatan manusiawi itu yang akan diambil ke depannya untuk bisa meminimalisir konflik begitu ya Bapak ya. Ini saya dengar juga salah satu pendekatan yang cukup digalakkan begitu ketika Bapak menjabat sebagai Kasat. Pertimbangannya lagi-lagi apa Pak? Ya, itu tadi pendekatan humanis. Jadi tidak serta-merta di daerah Papua saja, tetapi di daerah-daerah lain. Jadi pertama saya jadi Kepala Staf Angkatan Darat, ada perintah dari Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi, bahwa Pak Dudung, pesan saya ada dua, sejahterakan rakyat, membantu pemerintah, dan sejahterakan prajurit. Nah, dalam mengimplementasikan mesejahterakan rakyat ini, saya bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah pusat. Nah, pasca COVID-19 ini kata Pak Presiden terdampak masalah ekonomi, termasuk masalah kesehatan. Oleh karenanya, saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, kalau saya berbicara profesionalisme Mbak, saya hanya berbicara masalah rekrutmen prajurit, kemudian saya didik, kemudian saya latih. Setelah saya latih, dipakai oleh Panglima TNI, digunakan. Karena saya pembinaan. Kalau saya berbicara profesionalisme, saya hanya itu aja pekerjaan saya. Hanya melihat latihan tentara, hanya melihat pendidikan tentara, saya hanya merekrut tentara. Tetapi saya pikir begini, TNI Angkatan Darat ini harus berdampak di masyarakat. Kalian kalau hanya sekedar itu saja ngapain? Sementara rakyat ini kan memerlukan uluran tangan. Apalagi daerah-daerah terpencil. Oleh karenanya, melihat pasca COVID-19 ini terdampak kepada ekonomi, banyak orang karena yang dipecat, karena PHK dan segala macam, saya sampaikan kepada seluruh jajaran. Di jajaran itu banyak lahan-lahan tidur, bahkan lahan-lahan aktif yang milik TNI, saya bilang itu diberdayakan dan hasilnya untuk rakyat.
yang terdampak COVID-19. Nah, di samping itu ada manunggal air. Manunggal air itu banyak daerah-daerah sekarang sampai 2.000 titik. Ada manunggal air itu di beberapa titik itu kita buat. Manunggal air itu daerah serapan air? Iya, di daerah, banyaklah dari beberapa daerah itu kita seluruh Indonesia, terutama daerah-daerah kering ya. Khususnya di daerah NTT itu yang selama ini tidak ada air, sekarang ada air. Biasanya masyarakat itu panen hanya di pekarangan saja, jagung hanya berapa meter, nggak sampai hektar, sekarang sudah sampai 200 hektar. Nah, ini pendekatan-pendekatan inilah yang akhirnya saya sampaikan bahwa TNI Angkatan Darat itu harus hadir di tengah-tengah rakyat apapun kesulitannya dan harus menjadi solusi. Yang kedua, TNI Angkatan Darat harus berdampak dia dimanapun bertugas dan berada. Saya nggak mau hanya berbicara tentang profesionalisme. Tetapi di satu sisi kalian harus ada dampaknya. Karena TNI berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka nah, itu harus mengenai kita, rakyat juga bicara mengenai individunya. Betul, Bapak ya, pendekatan personal. Oke, bicara mengenai personal begitu, kita juga tidak bisa menutup mata lagi-lagi ya Bapak ya, terkait dengan pilihan personal ini kan juga akan diuji gitu di tahun 2024 ketika pemilu dilaksanakan begitu. Saya ingin minta dari kacamata Bapak atau perspektif Bapak, tapi tahan dulu Bapak ya, kita dalami di segmen berikut. Pemirsa, saya masih akan kembali bersama dengan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman setelah jeda. Tetaplah bersama kami dalam One on One.